Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanin Jultia Septiani. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ke-8, yaitu mengenai perencanaan pendidikan non-formal. Nah, bicara perencanaan ini merupakan cakupan manajemen karena pada dasarnya perencanaan merupakan bagian dari manajemen. Manajemen program pendidikan non-formal ialah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu pengertian manajemen yang dikemukakan oleh Stoner, yaitu menurut Stoner suatu proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan, dan memimpin segala macam usaha daripada anggota organisasi dan menggunakan segala sumber daya organisasi dalam mencapai sasaran. Adapun fungsi dari perencanaan pendidikan non-formal dalam membangun masyarakat adalah yang pertama yaitu menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan pendidikan non-formal yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non-formal, diantaranya melakukan studi kelayakan, analisis studi kelayakan, menetapkan daerah pengembangan, menentukan populasi sasaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan merencanakan penyampaian yang tepat. Nah, selanjutnya penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dasar penyelenggaraan pendidikan non-formal itu dasar penyelenggaraan pendidikan non-formal dari segi kesejahteraan tidak lepas dari 5 aspek, yaitu yang pertama aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan dari ayah dan ibunya yang bertindak sebagai pendidik. Adapun yang kedua yaitu aspek teoritis. Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan pendidikan non-formal adalah teori yang diketengahkan oleh Philip Worms yang berbunyi tidak satu pun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum esensial. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar pijakan. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan non-formal sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah atau yang sekarang lebih dikenal pendidikan non-formal. Ketiga pasal tersebut mempunyai inti bahwa pendidikan non-formal adalah kumpulan individu yang memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat yaitu aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Pada zaman sekarang, kebutuhan terhadap pendidikan tidak hanya ada di masyarakat perkotaan saja, melainkan juga sampai ke pelosok desa. Hal ini terjadi akibat perkembangan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan perkembangan politik. Kesadaran ini juga tumbuh dikarenakan kebodohan
keterbelakangan, atau kekalahan dalam kompetisi global yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai sebuah keahlian. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah atau pendidikan formal terpaku dalam sebuah kurikulum baku yang harus dijalankan, sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu mengenai materi rencana operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu berbicara tentang perencanaan operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal. Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus sesuai dengan tujuannya yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nonformal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang di atas, maka diharuskan menurut Morphat dalam Depidarta, prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional diantaranya: yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisa data. Yang kedua, menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif-alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Dalam melakukan perencanaan operasional, maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan prosedur yang harus diikuti dalam setiap melakukan perencanaan. Sebab tanpa prosedur tersebut, maka kurang sempurna perencanaan tersebut. Nah, langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama, yaitu menetapkan tujuan. Sebuah organisasi sering mempunyai banyak tujuan, maka harus memilih di antara banyak tujuan tersebut. Tujuan dapat dirumuskan sesuai dengan maksud, misi, dan sasaran yang sudah dikehendaki sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu memahami atau merumuskan keadaan yang ada pada saat ini. Rencana merupakan menyangkut kegiatan di mana masa yang akan datang. Apa yang dapat dilakukan di masa yang akan datang sangat ditentukan pula keadaan atau posisi organisasi pada saat ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemudahan atau kendala. Organisasi harus melakukan identifikasi dan inventarisasi faktor-faktor kemudahan dan hambatan atau kendala dalam usaha pencapaian tujuan yang akan nantinya ditemukan. Next, kita berlanjut pada materi yang ke-9, yaitu mengenai pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang pertama, pengertian pengaturan pelaksanaan. Menurut Usman, mengemukakan pengaturan pelaksanaan yaitu sebagai evaluasi. Dan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pengaturan pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Yang kedua yaitu pengertian sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Menurut Zainuddin, mengatakan sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, sebenarnya
Sumber belajar itu ada di mana-mana, baik itu sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar maupun yang secara alamiah bersedia di lingkungannya, baik itu yang berupa proses manusia maupun bukan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non-formal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran, seperti penyuluhan dan kelompok belajar serta proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama, pengertian evaluasi. Menurut Grotthusian mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan non-formal. Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau warga negara yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang telah diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Umumnya sih masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan ekonomi dan fisik. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah misalnya pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang sering kita ketahui sebagai PKB. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kulikuler. Dalam evaluasi program, pelaksana atau yang disebut dengan evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi suatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Secara garis besar ada dua macam alat evaluasi, yaitu dengan tes dan non-tes. Dilihat dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik, maka ada 3 jenis tes, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Ada 2 kegiatan yang dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, diantaranya program remedial dan program pengayaan. Fungsi evaluasi program sendiri adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan atau telah dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai fungsi evaluasi untuk mencari jawaban mengenai yaitu tentang tujuan evaluasi, pendekatan evaluasi, aspek-aspek yang dievaluasi, metode dan teknik evaluasi, serta langkah-langkah evaluasi. Baiklah, kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu pendidikan non-formal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah dari luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup.
dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus sesuai dengan tujuannya yang tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan nonformal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal ini sangat berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan nonformal, dibutuhkan komponen-komponen penunjang untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar ini mengenai tentang bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang dapat di dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal, seperti bahan ajar, alat dalam menunjang pembelajaran, seperti buku, dan lain sebagainya. Dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model seperti penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat YouTube semua. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for